Halo generasi Hindu, selamat datang di channel Sanatana Dharma. Channel ini adalah media yang bertujuan untuk menginspirasi generasi Hindu melalui ajaran Dharma. Kali ini akan membahas sumber tuntunan kehidupan dalam agama Hindu. Agama Hindu merupakan salah satu dari 6 agama yang ada di Indonesia. Salah satu syarat sebuah agama adalah memiliki kitab suci. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda merupakan pengetahuan yang menjadi sumber tuntunan kehidupan umat manusia. Sebelum membahas lebih jauh mengenai Weda, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian. Apa yang Anda ketahui mengenai Weda? Apakah Anda sudah pernah membacanya? Mungkin sebagian besar dari Anda yang khususnya tinggal di daerah minoritas agama Hindu akan mengatakan belum pernah membacanya. Nah, sebelum Anda akan membaca atau memahami kitab suci Weda, alangkah baiknya Anda mengetahui sifat-sifat Weda beserta bagian-bagiannya. Sifat-sifat Weda diantaranya: 1. Weda tidak berawal, karena merupakan sabda Tuhan yang ada sebelum alam ini diciptakan olehnya. 2. Weda tidak berakhir. Weda berlaku sepanjang zaman. Mengingat Weda tidak berawal dan berakhir, sehingga disebut Anandi Ananta atau abadi. Weda berlaku sepanjang zaman, maksudnya dari manusia pada zaman praaksara hingga manusia modern, dari manusia dengan tingkat kecerdasan tinggi maupun rendah. Weda memberikan penjelasan mengenai Tuhan dan alam semesta sesuai dengan kemampuan daya pikir manusia sendiri. 3. Weda memiliki sifat universal, artinya Weda berlaku untuk semua umat manusia, bukan hanya satu golongan atau wangsa. Hal ini disebabkan oleh keluhuran ajaran Weda. 4. Weda adalah apauruseam. Artinya Weda tidak disusun oleh manusia, melainkan diterima atau diperoleh oleh para maharsi. Oleh karena itu, Weda bukan hasil ciptaan manusia. 5. Weda memiliki keluasan. Artinya, tidak kaku, namun inti dan hakikatnya tidak berubah. Weda dapat diumpamakan sebagai bola karet yang menggelinding, yang melengket ketika digelindingkan. Maka tanah yang dilalui akan melengket dan memberikan warna baru pada bola karet itu. Namun, intinya sama sekali tidak berubah, maupun bentuknya hanya warna yang berubah sesuai dengan daerah yang dilalui. Saya akan memberikan penjelasan mengenai sifat Weda memiliki keluasan. Misalnya, ketika kita akan melaksanakan upacara Dewa Yajna, atau contohnya upacara feodalan di sanggah atau merajan, kita tidak pernah dituntut oleh Weda yang menjadi pedoman saat kita melaksanakan yajna untuk melaksanakan upacara yang besar dengan sarana yang mewah. Tetapi Weda menyediakan pilihan tingkatan yajna sesuai dengan kemampuan atau upakara atau sarana yang kita mampu untuk persembahkan, yaitu utama artinya besar, madya artinya menengah, mista artinya kecil. Dari ketiga tingkatan yajna tersebut, Weda menganjurkan yang paling penting adalah keikhlasan dan ketulusan hati sang yajamana. Jadi, betapa fleksibelnya Weda mengatur kehidupan umat manusia. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua,
yaitu mengenai bagian-bagian Weda. Pembagian Weda ada pada bagian berikut. Weda dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Semerti. Weda Sruti adalah kitab Wahyu yang diturunkan langsung oleh Ida Sang Hyang Widiwasa melalui para maharsi. Kitab Semerti adalah kitab yang disusun kembali oleh para maharsi berdasarkan ingatannya. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan secara sistematis melalui bidang profesi atau bidang profesi. Bagian Sruti dikelompokkan lagi menjadi mantra, brahmana, dan Upanishad. Bagian mantra memuat himpunan tentang mantra atau syair yang dituangkan dalam canda atau lagu pujian. Isinya memuat informasi tentang berbagai masalah yang dihadapi manusia. Bagian brahmana memuat himpunan doa-doa untuk keperluan yajna. Bagian Upanishad memuat himpunan mantra-mantra yang berhubungan dengan teori ketuhanan. Bagian mantra Brahmana dan Upanishad memiliki bagian-bagian yang sama, yaitu Reg, Sama, Yajur, dan Atharwa. Selanjutnya, kitab Semerti dibagi menjadi Wedanga dan Upaweda. Wedanga adalah bagian kitab sebagai alat bantu dalam memahami Weda. Bagian-bagiannya terdiri dari Siksa, Vyakarana, Jyotista, Kalpa, Canda. Kemudian bagian Upaweda. Upaweda adalah bagian kitab yang menjadi alat penunjang dalam memahami Weda atau Weda tambahan. Bagian-bagiannya terdiri dari Itihasa, Kama Sutra, Purana, Agama, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa, dan Dhanurveda. Kemudian terdapat Bhagavad Gita yang terletak pada bagian di tengah-tengah Sruti dan Semerti. Bhagavad Gita adalah bagian yang termasyhur dari Mahabharata. Isinya berupa dialog yang dituangkan dalam bentuk syair. Dalam dialog ini, Sri Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, menjadi pembicara utama menguraikan ajaran filsafat. Sedangkan Arjuna, murid Sri Krishna, secara langsung menjadi pendengarnya. Itulah tadi bagian-bagian Weda. Apakah Anda sudah mempunyai plan untuk mempelajarinya? Walaupun mungkin Anda belum bisa membaca secara langsung kitab-kitab suci yang saya sebutkan tadi. Tetapi jika Anda sudah mampu memahami atau mengamalkan ajaran agama yang diberikan oleh guru di sekolah, itu sudah termasuk menjalankan ajaran kitab suci. Karena semua buku-buku agama adalah sumbernya sama, yaitu Weda. Jika Anda benar-benar ingin mempelajari Weda atau sumber tuntunan kehidupan umat manusia, pastikan Anda mempunyai kemauan, niat, dan semangat. Hanya dengan itu, Anda akan dengan mudah mempelajarinya. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe agar lebih banyak teman-teman yang mendapatkan pengetahuan dari video ini.